Tuan Guru Kiai Haji, TGKH, Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pahlawan nasional Indonesia. Muhammad Zainuddin Abdul Majid lahir di Bermi, Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, tanggal 5 Agustus tahun 1898, meninggal di Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, tanggal 21 Oktober tahun 1997 pada umur 99 tahun, adalah seorang ulama karismatis dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dan merupakan pendiri Nahdlatul Watan, organisasi massa Islam terbesar di provinsi tersebut. Di Pulau Lombok, Tuan Guru merupakan gelar bagi para pemimpin agama yang bertugas untuk membina, membimbing dan mengayomi umat Islam dalam hal-hal keagamaan dan sosial kemasyarakatan, yang di Jawa identik dengan Kiai. Seperti Hamka, beliau pun memiliki nama singkatan, yaitu Hamzan Wadi, Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Nama kecil beliau adalah Muhammad Sagaf. Nama ini dilatar belakangi oleh suatu peristiwa yang sangat menarik untuk dicermati, yakni 3 hari sebelum dilahirkan, ayahandanya, TGH Abdul Majid, didatangi 2 waliullah, masing-masing dari Hadramaut dan Maghrabi. Kedua waliullah itu secara kebetulan mempunyai nama yang sama, yakni Sakaf. Beliau berdua berpesan kepada TGH Abdul Majid supaya anaknya yang akan lahir itu diberi nama Sakaf, yang artinya atapnya para wali pada zamannya. Kata Sakaf diindonesiakan menjadi Sagaf, dan untuk dialek bahasa Sasak menjadi Segep. Itulah sebabnya beliau sering dipanggil dengan Gep oleh ibu beliau, Hajah Halimah Al-Sadiyah. Setelah menunaikan ibadah haji, nama kecil beliau tersebut diganti dengan Haji Muhammad Zainuddin. Nama ini pun diberikan oleh ayah beliau sendiri yang diambil dari nama seorang ulama besar yang mengajar di Masjid Al-Haram. Akhlak dan kepribadian ulama besar itu sangat menarik hati ayahandanya. Nama ulama besar itu adalah Syekh Muhammad Zainuddin Sarawak, dari Sarawak, Malaysia. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid tidak bisa diungkapkan secara jelas dan runtut, terutama silsilahnya ke atas, karena catatan dan dokumen silsilah keluarga beliau ikut hangus terbakar ketika rumah beliau mengalami musibah kebakaran. Namun, menurut sejumlah kalangan bahwa asal-usulnya dari keturunan orang-orang terpandang, yakni dan keturunan Sultan-Sultan Selaparang, sebuah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di Pulau Lombok. Disebutkan bahwa Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid merupakan keturunan kerajaan Selaparang yang ke-17. Pendapat ini tentu saja paralel dengan analisis yang diajukan oleh seorang antropolog berkebangsaan Swedia bernama Sven Cederoth, yang merujuk pada kegiatan ziarah yang dilakukan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ke makam Selaparang pada tahun 1971, sebelum berlangsungnya kegiatan pemilihan umum, pemilu. 3. Praktik ziarah semacam ini memang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, termasuk masyarakat Sasak, untuk mengidentifikasikan diri dengan leluhurnya. Di samping itu pula, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid tidak pernah secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap anggapan dan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini beredar tentang silsilah keturunannya, yakni kaitan genetiknya dengan Sultan-Sultan Kerajaan Selaparang. Maulana Syekh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid menuntut ilmu pengetahuan berawal dari pendidikan dalam keluarga, yakni dengan belajar mengaji, membaca Al-Quran, dan berbagai ilmu agama lainnya, yang diajarkan langsung oleh ayahandanya, yang dimulai sejak berusia 5 tahun. Adalah kesuksesan perjuangan seseorang tokoh atau pemimpin banyak ditentukan oleh pola kepemimpinannya. Kearifan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya akan menentukan keberhasilan perjuangannya. Perjuangan dan kepemimpinan merupakan dua hal yang saling mengkait, karena perjuangan itu akan berhasil baik apabila pola pendekatan yang dipergunakan dalam kepemimpinan itu baik. Di samping itu, kepemimpinan yang arif dan bijaksana akan menghasilkan keberhasilan perjuangan. Maulana Al-Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid dikenal sebagai ulama besar di Indonesia karena ilmu yang dimiliki sangat luas dan mendalam. Demikian juga karisma beliau sebagai sosok figur ulama demikian besar. Beliau adalah tokoh panutan yang sangat berpengaruh karena kearifan dan kebijaksanaannya. Perjuangan dan kepemimpinannya senantiasa beliau arahkan untuk kepentingan umat.
Penghargaan dan penghormatan yang diberikan kepada seseorang yang telah berjasa kepadanya, terutama kepada guru-gurunya, diwujudkan dalam bentuk yang dapat memberikan manfaat kepada umat. Tarikh akhir 1997 menjadi masa kelabu Nusa Tenggara Barat. Betapa tidak, hari Selasa, tanggal 21 Oktober tahun 1997 Masehi, 18 Jumadil akhir 1418 H dalam usia 99 tahun menurut kalender Masehi, atau usia 102 tahun menurut Hijriah. Sang ulama karismatis, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, berpulang ke Rahmatullah sekitar pukul 19.53 waktu Indonesia Tengah di kebeliauman beliau di Desa Pancor, Lombok Timur. 3 warisan besar beliau tinggalkan, ribuan ulama, puluhan ribu santri, dan sekitar 1.000 lebih kelembagaan Nahdlatul Watan yang tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara. Beliau adalah ulama pewaris para nabi. Beliau sangat berjasa dalam mengubah masyarakat NTB dari keyakinan semula yang mayoritas animisme dan dinamisme menuju masyarakat NTB yang islami. Buah perjuangan beliau jugalah yang menjadikan Pulau Lombok sehingga dijuluki Pulau Seribu Masjid. Karena di seluruh kampung di Lombok pasti kita temukan masjid untuk tempat ibadah dan acara sosial, baik yang berukuran kecil maupun besar. Perjuangan beliau dalam menegakkan syiar Islam dan pendidikan di bumi Indonesia tidak boleh terhenti begitu saja, namun harus terus dilanjutkan oleh siapa saja, baik umat Muslim Indonesia secara keseluruhan dan masyarakat Sasak pada umumnya, maupun oleh kader-kader Nahdlatul Watan yang telah dididik melalui lembaga-lembaga pendidikan Nahdlatul Watan serta seluruh warga Nahdlatul Watan, abituren, pencinta dan simpatisan, pada khususnya. Akhirnya, memperhatikan seluruh riwayat kelahiran, pendidikan, dan perjuangan Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid baik untuk masyarakatnya dan negaranya, sehingga tokoh-tokoh daerah setempat setuju dan berusaha memperjuangkan beliau. 5. Agar beliau bisa diangkat sebagai pahlawan nasional dalam bidang pendidikan dan gerakan kepemudaan. Pada hari Kamis, tanggal 9 November tahun 2017 bertempat di Istana Negara, beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional, berdasarkan keputusan Presiden, Kepres Nomor 115 TK tahun 2017 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. 4 tokoh yang dianugerahi pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo yakni almarhum Tuan Guru Kiai Haji, TKGH, Muhammad Zainuddin Majid asal Lombok Nusa Tenggara Barat, almarhumah Laksamana Malahayati asal Aceh, almarhum Sultan Mahmud Riyayat Shah asal Kepulauan Riau, dan almarhum Prof. Drs. Lafran Pein asal Daerah Istimewa Yogyakarta.